Tetapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke guys, kita akan segera Perhatikan, pertidaksamaan rasional ini kuadrat-kuadrat ya. Kuadrat-kuadrat dalam variabel X itu bentuknya begini. Jadi pembilang kuadrat, penyebut kuadrat gitu ya. Boleh lebih dari, boleh juga kurang dari. Nah, menyelesaikannya seperti apa bentuk ini, pertidaksamaan ini? Sama seperti sebelum-sebelumnya. Langkah penyelesaiannya buat ruas kanannya jadi 0 dulu. Kemudian tentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Nah, andaikan pembilang atau penyebut atau dua-duanya tidak bisa difaktorkan, cek diskriminannya. Jadi untuk menentukan jangan-jangan ada yang definite positif atau definite negatif. Nah, setelah itu baru buat garis bilangan dan kita tentukan penyelesaiannya. Nah, biar lebih paham, lebih mudah, kita langsung mulai nih contohnya. Oke, perhatikan. Selesaikan pertidaksamaan berikut. X kuadrat plus 2x min 8 per x kuadrat min 2x min 3 lebih dari sama dengan 0. Ini ruas kanan udah 0. Kemudian langkah selanjutnya kita faktorkan. Nah, bentuk ini kita faktorkan ya. Nah, usahakan kalian sudah lancar ya memfaktorkan bentuk kuadrat. Ini jadinya x plus 4 dikali x min 2 per x min 3 dikali x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah sampai sini langsung kita buat aja apa ininya, pembuat 0-nya. Pembuat 0. Pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. X plus 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 4. Kemudian X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Lalu X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Nah, setelah kita ketemu pembuat 0-nya, kita buat garis bilangan untuk menentukan kapan dia positif, kapan dia negatif. Oke, kita buat di sini garis bilangannya. Min 4, 2, 3, min 1. Yang paling kiri min 4 ya. Min 4, min 1, 2, 3. Nah, kita punya 5 daerah nih. Ada 4 titik pembuat 0 dan kita punya 5 daerah. Nah, sekarang kita lihat dulu yang untuk pembilang, karena di sini ada sama dengannya, berarti untuk yang pembilang bulatnya penuh ya. Berarti yang untuk min 4 dan 2. Ini bulatnya penuh. Bulatnya penuh. Nah, hati-hati adik-adik ya, jangan sampai ini buatnya kosong. Biar jelas. Nah, sekarang kita cek yang paling mudah, yang paling enak itu kan ngecek ketika X-nya 0 gitu ya. Kita uji titik. Uji titik ketika X-nya 0. Nah, di sini kalau kita uji titik 0 berarti 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 8 per 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3 sama dengan min 8 per min 8 per min 3 sama dengan 8 per 3. Positif ya. Jadi ketika X-nya kita substitusi 0, hasilnya positif. 0 ada di sebelah sini, berarti sebelah sini positif. Sini negatif, nanti sini positif. Sini negatif lagi.
sini positif lagi. Nah, sampai sini paham ya adik-adik? Nah, setelah kita tahu ini tanda di masing-masing daerah, kita lihat ini. Lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan itu positif ya. Berarti yang positif yang kita arsir atau yang kita kotakin ya. Nah, oke, jadi inilah penyelesaiannya dalam bentuk garis bilangan. Kalau diminta dalam pertidaksamaan ya kita buat nih. Min 4 ke kiri berarti X kurang dari sama dengan min 4. Atau antara min 1 sama 2 nulisnya gini. Min 1 kurang dari, nggak ada sama dengannya. X kurang dari sama dengan 2. Atau 3 ke kanan. X lebih dari 3. Nah, sampai sini paham ya? Atau kalau diminta dalam bentuk selang interval, ya kita buat nih. Kurang dari min 4. Jadi dari negatif tak hingga sampai min 4. Negatif tak hingga, 4. Nah, kurungnya siku di 4. Gabungan. Antara min 1 sama 2. Min 1, 2. Yang di sini kurung biasa, yang sini kurung siku. Gabung lagi. 3 ke kanan. Mulai dari 3 sampai tak hingga. Nah, gitu adik-adik. Inilah penyelesaian untuk pertidaksamaan ini. Sampai sini bisa dipahami ya? Oh, ini min 4 ya. Nah, min 4. Oke. Nah, kalau gitu kita sekarang coba latihannya deh. Perhatikan. Selesaikan pertidaksamaan berikut. Nah, kita lihat nih yang ruas kanannya belum 0. Jadi kita buat 0 dulu ya. Kita buat 0 dulu. Caranya kita pindahin 2 ini ke kiri. Berarti soal ini jadinya 3x kuadrat min x min 8 per x kuadrat plus x min 2 min 2 kurang dari sama dengan 0. Kemudian ini kita samakan penyebut. Samakan penyebut jadi 3x kuadrat min x min 8 min 2 dikali penyebutnya. X kuadrat plus x min 2 per x kuadrat plus x min 2 kurang dari sama dengan 0. Sampai sini langsung ya. 3x kuadrat min 2x kuadrat. Ini jadinya x kuadrat min x min 2x min 3x min 8 min 2 kali min 2 plus 4 ya. Min 8 plus 4 min 4 per x kuadrat plus x min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, sampai sini kita faktorkan lagi. Kita faktorkan. Kita lihat ini jadinya kalau kita faktorkan x min 4 dikali x plus 1 per x plus 2 dikali x min 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita ngerjakan pedomannya yang ini nih. Nah, sampai sini kita udah faktorkan. Kita cari pembuat nolnya. Pembuat nol untuk pembilang dan penyebut. Pembuat 0. Pembuat 0. X min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4. Kemudian X plus 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 1. X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2. Yang terakhir X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Setelah dapat pembuat nolnya, kita buat garis bilangan. Oke, kita lihat sini garis bilangan. Buat. Nah, yang paling kiri min 2, kemudian min 1, 1, 4. Nah, kita lihat di sini. Adik-adik, karena di sini ada sama dengannya, berarti bulatnya penuh untuk yang pembilang, yaitu X sama dengan 4. Ini penuh. Dan X sama dengan min 1. Di sini penuh. Nah, kemudian sekarang kita buat, kita substitusi X sama dengan 0 ya, untuk ngecek kapan dia positif, kapan dia negatif. Perhatikan,
kita substitusi ketika X-nya 0. Mudah ke sini aja ya. Kita cek. 0 kuadrat min 3 kali 0 min 4 per 0 kuadrat plus 0 min 2 sama dengan min 4 per min 2 sama dengan 2. Positif. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, hasilnya positif. Gitu ya. Perhatikan di sini X-nya sama dengan 0, di sini positif. Sini negatif. Positif. Negatif. Positif. Nah, kita lihat tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan 0, berarti negatif. Ya, kita arsir atau kita kotakin yang negatif. Nah, ini adik-adik jawaban kita. Ada dua daerah antara min 2 sama min 1 dan antara 1 dan 4. Jadi nulisnya gimana? Perhatikan, antara min 2 sama min 1 berarti min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan min 1, atau 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau dibuat dalam bentuk selang interval, min 2,1 min 1 atau 1,4. Nah, mudah ya adik-adik ya. Udah sama dengan yang tadi. Kalau kita coba lanjutkan lagi latihannya. Yang kedua, X kuadrat min 2X plus 3 per X kuadrat min 3X min 4 lebih dari sama dengan 0. Perhatikan adik-adik bentuk kuadrat pembilang ini. Lihat, kita cek dulu nih. Bisa di ini nggak? Bisa difaktorin nggak nih? X kuadrat min 2X plus 3. Bisa nggak difaktorin? Kayaknya nggak bisa ya. Kalau ini nggak bisa difaktorin, sekarang kita cek diskriminannya. Perhatikan ya. X kuadrat min 2X plus 3. Nah, ini kita cek diskriminannya ya. Diskriminannya. Berarti dari sini kan kita dapat A-nya 1, B-nya min 2, kemudian C-nya 3. Kita cek diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita cek ini B kuadrat itu min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali C-nya 3. Sama dengan 4 min 12 sama dengan min 8 kurang dari 0. Lihat, ternyata diskriminan untuk pembilangnya kurang dari 0. Artinya dia nggak bisa difaktorin. Kemudian kita lihat A-nya positif, ya, A-nya positif, D-nya negatif. Berarti X kuadrat min 2X plus 3 itu definite positif. Atau selalu positif. Nah, kemudian berarti karena soal ini pembilang ini selalu positif, gimana menyelesaikannya? Perhatikan, kita pedomannya langsung ke sini. Ini positif ya. Soalnya langsung kita pindahin ke sini. Berarti X kuadrat min 2X plus 3 lebih dari sama dengan 0 per X kuadrat min 3X min 4 lebih dari sama dengan 0. Maksudnya ini jadinya yang atas selalu positif per X kuadrat min 3X min 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita fokus sekarang, perhatikan. Agar ini yang ini nih bernilai positif, maka yang penyebut harus positif. Kenapa? Karena positif dibagi positif hasilnya positif. Jadi penyelesaian untuk pertidaksamaan ini adalah X kuadrat min 3X min 4 lebih dari 0. Kok nggak lebih dari sama dengan, Kak? Perhatikan, karena ini di penyebut, jadi ini nggak boleh sama dengan 0. Walaupun ini tetap harus positif ya. Harus positif tapi nggak boleh sama dengan 0. Karena letaknya di penyebut. Nah, inilah penyelesaian pertidaksamaan ini. Jadi cukup ngerjain ini nih. Nah, udah sampai sini ya udah kita lanjutin. Berarti kita faktorin X min 4 dikali X plus 1 lebih dari 0. Kita cari pembuat 0. Pembuat 0
Berarti X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4, atau X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Kita buat garis bilangan. Min 1, 4. Nah, kemudian kita substitusi ketika X-nya 0. Yang paling mudah kan gitu. Oke, substitusinya ke sini aja. 0 kuadrat min 3 kali 0 min 4 sama dengan min 4. Nah, berarti yang X-nya 0 hasilnya negatif. Ini negatif. Di sini positif. Di sini positif. Nah, kemudian penyelesaiannya gimana? Karena ini mintanya lebih dari 0, ya berarti jawabannya yang ini. Nah, atau kalau diminta dalam ketidaksamaan, berarti X kurang dari min 1 atau X lebih dari 4. Dalam selang interval negatif tak hingga, negatif 1, gabung 4, tak hingga. Nah, gitu adik-adik. Paham ya sampai sini? Jadi, sebisa mungkin ketika kalian bentuk kuadrat pembilang maupun penyebut itu salah satunya tidak bisa difaktorkan, cek diskriminannya untuk dia menentukan dia definite positif atau definite negatif. Jadi, pertidaksamaannya bisa kalian ubah gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang coba lanjut lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Masih pada sehat ya? Semoga kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Kali ini kita akan belajar pertidaksamaan irasional. Seperti apa? Kita langsung mulai. Nah, bentuk umum pertidaksamaan irasional dalam variabel X itu gini nih. Akar fx lebih dari C, bisa juga kurang dari, atau akar fx lebih dari akar gx. Jadi disebut irasional karena di sini ada bentuk akar dari fungsi. Nah, kemudian bagaimana menyelesaikan pertidaksamaannya? Nah, langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tinjau syarat fungsi di dalam akar. Jadi, fungsi yang di dalam akar itu syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini dipahami adik-adik. Jadi, fungsinya yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian, kuadratkan kedua ruas sehingga dan selesaikan pertidaksamaan yang terbentuk. Kuadratin, nanti akarnya hilang, kemudian selesaikan. Selanjutnya, nah, penyelesaian dari soal yang diberikan adalah irisan langkah 1 dan langkah 2. Kita langsung ke contoh ya, biar lebih paham. Perhatikan. Akar 2x plus 5 lebih dari sama dengan 2. Langkah pertama yang harus kita selesaikan, yang lakukan adalah tinjau syaratnya dulu. Syarat fungsi dalam akar nih. Syaratnya apa? Yang di dalam akar 2x plus 5 harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan nih. 2x harus lebih dari sama dengan min 5. X harus lebih dari sama dengan min 5 per 2. Nah, ini syaratnya. Kemudian langkah kedua kita selesaikan. Kuadratkan ya. Kita tulis dulu akar 2x plus 5 lebih dari sama dengan 2. Di sini kita kuadratin biar akarnya hilang. Berarti jadinya 2x plus 5 lebih dari sama dengan 4. Kemudian 2x lebih dari sama dengan min 1. X lebih dari sama dengan min setengah. Nah, kemudian penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya langkah ketiga ya. Di penyelesaiannya merupakan irisan 1 dan 2 kan? Penyelesaian kita tulis nih. Irisan 1 dan 2. Sekarang kita buat dalam garis bilangan biar melihatnya jadi lebih enak nih. Kita buat garis bilangan. Oke, syaratnya bilang lebih dari sama dengan min 5 per 2. Oke, ada sama dengannya bulat penuh, min 5 per 2 ke kanan. Gitu ya. Kemudian kata langkah kedua, X harus lebih besar daripada min setengah. Min setengah di sini ya. Min setengah. Min setengah. Lebih besar ke kanan juga. Nah, lihat.
Yang langkah pertama bilang min 5/2 ke kanan, yang langkah kedua bilang min setengah ke kanan. Berarti daerahnya mana nih yang memenuhi 1 dan 2 irisannya? Yang ini, yang kena dua-duanya nih, ada garis biru, ada garis merah. Nah, berarti dari sini kita dapat penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X lebih dari sama dengan min setengah, atau min setengah, koma, tak hingga. Nah, di sini kurungnya siku. Gitu adik-adik. Mana? Bisa ya pahami? Jadi, setelah kita dapat langkah 1 dan langkah kedua, langkah ketiga kita iris penyelesaiannya. Dapatlah ini. Nah, kita langsung latihan lagi nih biar mudah. Akar 3x plus 1 kurang dari 4. Tinjau lagi yang pertama, syarat. Syaratnya selalu ditulis 3x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti 3x lebih dari sama dengan min 1, x lebih dari sama dengan min 1/3. Selesai langkah pertama syarat. Langkah kedua, kuadratkan kedua ruas. Akar 3x plus 1 kurang dari 4. Kuadratin. Berarti jadinya 3x plus 1 kurang dari 16. 3x kurang dari 15. X kurang dari 5. 15 bagi 3 ya. Nah, kemudian kita langkah ketiga kita iris. Nah, langkah ketiga penyelesaian. Oke, kita buat garis bilangan. Oke. Syaratnya x lebih dari sama dengan min 1/3. Berarti kita tulis di sini. Min 1/3 lebih dari ke kanan. Kemudian yang langkah kedua bilang 5 ke kiri. Misalnya 5 di sini. Ops, ini bulatnya kosong ya. 5 ke kiri. Nah, ke sana. Nah, dari sini irisan yang kita dapat adalah ini nih yang diarsir. Jadi kata langkah pertama syaratnya min 1/3 ke kanan, ini sampai 6 boleh, 7 boleh, seterusnya boleh, 100 boleh. Tapi kata penyelesaian di langkah kedua min 5 ke kiri. Min 5 ke kiri itu min 5 sampai 0 boleh, min 10 boleh. Tapi setelah kita iris di langkah ketiga jadinya cuma sini. Atau kita tulisnya min 1/3 kurang dari sama dengan x kurang dari 5. Atau ini min 1/3, 5. Nah, inilah penyelesaian dari pertidaksamaan ini adik-adik. Jadi kita iris langkah pertama dan langkah kedua. Lanjut ke latihan berikutnya. Nah, sekarang di sini akar, yang sebelah kiri kanannya juga akar. Kita tinjau syaratnya. Sekarang fungsi yang di dalam akar ada 2 nih. Ya berarti syaratnya ada 2. Syarat yang pertama ya. Nah, yang pertama 3 min x lebih dari sama dengan 0. Berarti min x lebih dari sama dengan min 3. X kurang dari sama dengan 3. Itu syarat yang ini. Sekarang syarat yang ini, fungsi satunya. 2x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x lebih dari sama dengan min 1. X lebih dari sama dengan min setengah. Oke, ini syaratnya. Kemudian langkah kedua, kita kuadratkan kedua ruas. Akar 3 min x kurang dari akar 2x plus 1. Kuadratin. Berarti jadinya 3 min x kurang dari 2x plus 1. Oke, pindahin ke kiri deh. Jadi min 3x kurang dari min 2. Paham ya? Min x, min 2x, min 3x, 1, min 3, min 2. Maka x, karena kita bagi min 3, tandanya berubah. Lebih dari 2/3. Paham? Nah, sekarang langkah ketiga kita iris. Oke, langkah ketiga. Perhatikan, penyelesaian.
penyelesaian. Oke, kita buat garis bilangan. Syaratnya kurang dari sama dengan 3. Misalnya 3 di sini. Kurang dari 3 ke kiri. Oke. Kemudian lebih dari min setengah. Min setengah kita misalkan di sini. Min setengah ke kanan. Kemudian kata langkah kedua lebih dari 2/3. 2/3 itu di sini, kita buat dulu nih. 2/3 di sini. Bulatnya kosong ya. 2/3. Lebih dari ke kanan. Nah, mana yang kena 3 daerah ini? Yang ini nih. 1, 2, 3. Berarti daerahnya ini. Nah, berarti penyelesaian pertidaksamaan ini adalah 2/3 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Atau 2/3, 3. Nah, gitu adik-adik. Paham ya? Nah, mungkin nanti langkah step yang susah itu di step ketiga ketika kalian harus ngiris. Tapi kalau kalian dengan gambar, kalian buat garis bilangan, nanti kelihatan lebih mudah. Oke. Nah, kita lanjut yang C ya. Akar X plus 3 per 2X min 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, kita lihat fungsi yang di dalam akar bentuknya rasional nih, bentuk kepecahan. Sama langkahnya kita tinjau syaratnya dulu. Syaratnya itu X plus 3 per 2X min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, ingat adik-adik, ini pertidaksamaan rasional, kita cari pembuat nolnya dulu. Jadi X plus 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3. Kemudian 2X min 1 sama dengan 0. X sama dengan setengah. Dari sini kita buat garis bilangan. Min 3 bulatnya penuh, pembilang. Setengah bulatnya kosong. Nah, ini min 3. Kita substitusi, ketika X-nya 0 nanti jadinya 3 per min 1, negatif. Jadi positif, negatif, positif. Jadi syaratnya itu ini ya, yang di kotak ini adik-adik. X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari setengah. Itu baru syarat. Kemudian langkah kedua, kita kuadratkan kedua ruas. Akar X plus 3 per 2X min 1 kurang dari sama dengan 2. Kuadratin. Jadinya X plus 3 per 2X min 1 kurang dari sama dengan 4. Nah, ingat adik-adik, ini pertidaksamaan rasional lagi. Kita pindahin ruas kanannya. Jadi X plus 3 per 2X min 1 min 4. Langsung kita samakan penyebut. 2 kali 2X min 1 per 2X min 1 kurang dari sama dengan 0. Jadinya X plus 3 min 8X plus 4. Nih ya, min 4 kali min 1 per 2X min 1 kurang dari sama dengan 0. Lanjut, jadinya min 7X plus 7 per 2X min 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, sampai sini sama seperti ini. Kita cari pembuat nolnya dulu. Min 7X plus 7 sama dengan 0. X sama dengan 1. Kemudian 2X min 1 sama dengan 0. X sama dengan setengah. Kita buat garis bilangan. Setengah. Bulatnya kosong. 1 bulatnya penuh. 1 bulatnya penuh. Kita substitusi X-nya 0. Kalau kita substitusi X-nya 0. Oh, ini setengah ya adik-adik ya. Bukan min setengah. Setengah. Kita substitusi X-nya 0, hasilnya negatif nih, 7 per min 1. 0 di kiri ya, negatif, positif, negatif. Jadi penyelesaiannya ini. Untuk step kedua. Kurang dari setengah atau lebih dari 1. Nah, setelah itu kita selesai step 1, step 2, baru kita iris di step ketiga. Kita iris penyelesaiannya. Nah, perhatikan adik-adik.
untuk langkah pertama penyelesaiannya seperti ini. Min 3 ke kiri, ya kan? Ke kiri, setengah ke kanan. Setengah ke kanan. Ini syarat. Syaratnya ini. Kemudian penyelesaian di langkah kedua itu setengah ke kiri, dan atau satu ke kanan, satu di sini, satu ke kanan. Nah, kalian perhatikan daerah mana yang kena, yang termasuk irisan dari langkah pertama dan langkah kedua. Kalau kalian perhatikan ini, berarti sini masuk nih. Nah, ini kan sampai terus nih ya. Berarti ini dan ini kan kena nih. Nah, ini adik-adik. Jadi kesimpulannya di langkah ketiga penyelesaian adalah X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari 1. Kalau kita tulis dalam selang interval negatif tak hingga, min 3 irisan 1, tak hingga. Gitu adik-adik. Bisa dipahami ya adik-adik? Kakak harap sih kalian dapat memahami materi ini dengan baik sehingga pelajaran di sekolah bisa jadi lebih paham. Nah, sampai sini dulu adik-adik. Ingat pesan kakak sebelum kakak akhiri, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.